Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 Auditing Bank Syariah ingin menyampaikan materi PowerPoint dari kelompok kami, yaitu sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya sendiri yang bernama Safrijal, dan yang kedua Melani Fitri Dwi Aryani, dan yang ketiga Syakila Anastasia Jahroni, dan yang keempat Rohmah Dewi Susilowati. Untuk materi yang pertama yaitu saya sendiri yang akan menyampaikan tentang pengertian auditing. Auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai informasi tingkat kesesuaian antara tindakan atau peristiwa ekonomi dengan kriteria yang ditetapkan, serta melaporkan hasilnya kepada pihak yang membutuhkan, di mana auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Auditing laporan keuangan. Tujuan audit laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien telah disajikan secara wajar dalam segala hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Audit memiliki standar yang digunakan dalam penyusunan laporan audit untuk menjamin keyakinan akan kualitas jasa audit yang dilakukan oleh auditor. Berikut adalah beberapa standarnya. Saya Melania Fitri Dwi Aryani dengan NIM 083. Selanjutnya saya akan menjelaskan standar umum. Pertama, memenuhi persyaratan umum sebagai auditor. 2. Mempunyai kebebasan sikap mental. 3. Auditor harus menjalankan pekerjaan dengan seksama. Standar pekerjaan lapangan. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan audit sehingga memberi hasil audit yang berkualitas. Standar laporan. Mengatur tentang persyaratan yang harus dipenuhi auditor dalam menerbitkan laporan audit. Selanjutnya, tanggung jawab auditor. Pertama, independensi. Auditor independen artinya tidak mudah dipengaruhi, netral, karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Sikap mental independensi yang merupakan persyaratan wajib dalam pelaksanaan penugasan, meliputi independen dalam fakta dan dalam penampilan. Saya Syakila Anastasia dengan NIM 12401193085 akan menjelaskan mengenai tanggung jawab auditor yang selanjutnya. Tanggung jawab auditor yang kedua adalah keyakinan yang memadai, di mana auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan terbebas dari salah saji material. Selain itu, audit tidak memberikan jaminan atas akurasi laporan keuangan. Tanggung jawab auditor yang ketiga adalah pendekatan errors dan fraud. Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan terbebas dari salah saji material yang timbul karena error atau kekeliruan, atau fraud karena kecurangan. Error atau kekeliruan merupakan salah saji atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang tidak disengaja. Kekeliruan dapat mencakup mengenai kekeliruan dalam pengumpulan data atau pengolahan data akuntansi untuk disajikan dalam laporan keuangan, kemudian estimasi akuntansi yang tidak masuk akal, dan yang terakhir adalah kekeliruan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah klasifikasi,
cara penyajian atau pengungkapan. Kemudian fraud atau kecurangan memiliki 4 faktor pendukung di mana seseorang dapat melakukan fraud itu tadi, yang biasa disingkat dengan GON, yaitu greed atau keserakahan, opportunity atau peluang, need atau kebutuhan, dan exposure atau pengungkapan. Saya Rohmah Dewi dengan NIM 12401193086. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tanggung jawab auditor yang keempat, yaitu pendeteksian illegal client acts. Illegal client acts merupakan tindakan melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Oleh klien meliputi tindakan pelanggaran yang dapat dihubungkan dengan entitas yang laporan keuangannya diaudit, atau tindakan manajemen atau karyawan yang bertindak atas nama entitas. Yang terakhir, tanggung jawab terhadap masalah going concern. Auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya pada periode waktu yang pantas, tidak lebih dari 1 tahun sejak tanggal laporan keuangan yang telah diedit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika banyak tutur kata yang salah dan perbuatan yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.